Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Umaya dengan NIM 21060316 kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh sesuatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil pertemuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Model ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Bruner. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam negeri. Adapun pengertian metode Discovery Learning menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Jerome Bruner, pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari satu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengkoordinasi solusinya secara mandiri. 2. M. Hongsan, model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang didapat bisa bertahan lebih lama. 3. Sanjaya, model pembelajaran yang bahan belajarnya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. 4. Sound, kemampuan siswa dalam mengintegrasikan antara konsep dan prinsip. Dan yang kelima, Rasufendi, metode mengajar yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Tujuan Discovery Learning adalah 1. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. 3. Meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. 4. Melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Manfaat Discovery Learning, yaitu manfaat Discovery Learning adalah pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Jenis Discovery Learning. Penerapan metode ini dalam mengajar diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan peserta didik pada materi yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu bisa memiliki jenis Discovery Learning yang sesuai secara umum. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Free Discovery Learning, proses pembelajaran yang tidak disertai petunjuk atau arahan. Artinya, peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Terus, yang kedua,
Guided discovery learning, pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menuju terlaksananya pembelajaran. Langkah discovery learning. Memberi rangsangan atau stimulus, dan yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga proses mengumpulkan data atau dalam kurung data collection, yang keempat proses pengolahan data atau data processing, yang kelima pembuktian atau verification, keenam penarikan kesimpulan atau generalization, yang keenam udah habis. Contoh pembelajaran bahasa Inggris dengan model pembelajaran discovery learning. Materi teks prosedur. Adapun sintaks dan kegiatan pembelajaran berkaitan materi teks prosedur sebagai berikut. 1. Stimulation. Ini gambarnya. What is it? Kemungkinan dia lagi membuat jamu sehat. 1. Stimulus. 2. Problem statement. Nah, ini apa? How to make a cup of coffee? Lemon and sugar and a glass of water. Finish of salt is cables. Mungkin bisa dilihat dari videonya ya. Tata cara membuat jus sehat dan kopi. What kind of video is it? What kind of information did you find the video? Data collection. Data processing. Ini datanya tadi kan di Blender. Prosesnya itu di Blender untuk masukin bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kelima, verification. Yang keenam, generalization. Allah susah. Kelebihan discovery learning. Di sini juga ada kelebihannya, yaitu
1. Mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. 2. Membutuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran yang lebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami terlebih lama. 4. Mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. 5. Mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang